Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi pecahan bagian kedua, yaitu tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Misalnya 1/2, dia sama dengan 2/4. Kenapa bisa sama, Bu? Karena 1/2, kalau dikali 2, hasilnya 2/4. Dan kalau 2/4 dibagi 2, hasilnya adalah 1/2. Jadi mereka adalah bilangan yang senilai, pecahan yang senilai. Selanjutnya, di sini ada pecahan. Cara mencari pecahan senilai, yang pertama adalah dibagi. Jika pecahannya besar, seperti ini ya, misalnya 18/24, ini kan besar angkanya ya, maka kita bisa bagi. Boleh dibagi 2, seperti ini, jadinya 18/2, sama dengan 18 bagi 2, hasilnya 9, lalu 24 dibagi 2, hasilnya 12. Maka pecahan senilainya adalah 9/12. Nah, yang kedua, misalnya, angka pecahannya kecil, seperti ini ya, 1/4. Maka kita bisa dengan mengkalikannya. Bisa dikali 2, bisa dikali 3, dan bisa dikali 4. Jadi pecahan senilai dari 1/4 adalah 2/8, 3/12, dan 4/16. Kemudian kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan? Menyederhanakan ialah mengecilkan atau menjadikan pecahan tersebut angka yang paling kecil. Misalnya 2/4. Masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Caranya bagaimana? Dibagi 2. Jadi misalnya nih 2/4. Kalau mau dikecilin, dibagi 2. Nah, atasnya dibagi 2, bawahnya juga dibagi 2. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Contoh lain, misalnya 4/8. Kita sederhanakan, dibagi lagi 2. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Jadi hasilnya 2/4. Seperti itu ya. Jadi cara menyederhanakan itu adalah membuat pecahan tersebut menjadi angka yang paling sederhana atau paling kecil. Selanjutnya, cara menyederhanakan pecahan yang kedua, yaitu mencari faktornya. Kita buat dulu pohon faktornya. Misalnya di sini kita mau menyederhanakan 24/60. Kalau misalnya anak-anak mau langsung dibagi, dibagi aja 24 bagi 2, 12. 60 bagi 2, hasilnya 30. Jadi 12/30. Lalu dibagi lagi, boleh. Tapi mau pakai cara faktor juga bisa, seperti ini ya. Jadi kita faktorkan dua-duanya, pembilang dan penyebutnya. 24 kita pohon faktor seperti ini, 24 bagi 2 sama dengan 12, 12 bagi 2 sama dengan 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, maka hasilnya faktornya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Lalu 60 faktornya berapa? 60 bagi 2, 30, 30 bagi 2, 15, 15 bagi 5, 3. Maka dia faktornya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Setelah didapatkan faktor, seperti yang dilihat di sebelah kanan ya, 24 dan 24/60, faktornya dilihat di situ ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 per 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, setelah dapat faktor seperti ini, maka kita coret. Atas coret 2, bawah coret 2. Atas coret 2, bawah coret 2. Atas coret 3, bawah coret 3. Jadi yang sama kita coret. Maka sisa hasilnya adalah 2 dan 5 yang tidak dicoret. Nah, selanjutnya maka hasil dari menyederhanakan pecahan tersebut adalah 2/5, yaitu faktor yang tidak dicoret. Selanjutnya, kita masuk ke membandingkan pecahan. Apa itu membandingkan? Membandingkan atau perbandingan adalah mencari mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Seperti itu ya. Misalnya di sini kamu bisa lihat, untuk membandingkan pecahan, maka konsepnya kamu lihat di garis bilangan seperti ini, ada 0, 1/2 dan 1, 0, kemudian 1/3, 2/3 dan 1, kemudian garis bilangannya dari 0 lagi, 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Dilihat seperti ini, kenapa urutannya seperti ini, 1/2 di tengah, 1/3 dan 2/3 agak minggir,
1/4 maju ke depan. Yang nilainya maju, maka dia yang lebih rendah. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 1/3. 1/3 lebih kecil daripada 1/2. 1/2 lurusannya sama 2/4, berarti 1/2 itu senilai dengan 2/4. Seperti itu ya. Dan 2/4 lebih kecil lagi dari 2/3. 2/3 lebih kecil dari 3/4, jadi masih besaran 3/4. Dan mereka semua ini masih lebih besar 1. Jadi kita ibaratkan begini, 1/4 sama 1/3, gedean mana? Kue 1 dibagi 4 dengan kue 1 dibagi 3, maka bagiannya lebih besar kue 1 dibagi 4 atau kue 1 dibagi 3? Tentu saja kue 1 dibagi 3, orang-orang tersebut bisa menyicip kue yang lebih besar bagiannya daripada 1 dibagi 4. Uang 1.000 dibagi buat 4 orang, masing-masing dapat Rp250. Kalau uang 1.000 dibagi ke 3 orang, masing-masing dapat Rp330,3. Jadi, 1/4 dan 1/3 itu lebih besar 1/3. Cara membandingkannya seperti itu. 2/4 dan 2/3. Kue 2 dibagi 4 sama kue 2 dibagi 3. Maka lebih besar kue 2 dibagi 3. 2/3 dengan 3/4, maka lebih besar 3/4. Uang 2.000 dibagi 3 orang, sama uang 3.000 dibagi 4 orang, maka lebih banyak uang 3.000 dibagi 4 orang. Seperti itu ya. Jadi cara membandingkannya adalah seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, setelah kita mengetahui cara membandingkan pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, maka kita juga akan tahu cara mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dari yang terkecil atau mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, yang pertama caranya dengan membandingkan logika seperti yang tadi ya Bu Guru bilang. Di situ dilihat di atas ada bilangan 1/2, 4/6, 1/3, 1/4, dan 3/4. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Jadi di antara ini 1/2, 4/6, 1/3, 1/4, 3/4. Yang paling kecil adalah 1/4. Kemudian yang lebih besar dikit 1/3. Yang lebih besar lagi 1/2. Lebih besar dari 1/2, 4/6. Lebih besar dari 4/6, 3/4. Jadi mengurutkannya seperti itu. 1/4, 1/3, 1/2, 4/6, 3/4. Jadi uang 1.000 dibagi 4, dapatnya Rp250. Lebih besar uang 1.000 dibagi 3, dapatnya Rp330,3. Jadi 1/4 lebih kecil daripada 1/3. Kemudian 1/3 uang 1.000 dibagi 3 dengan uang 1.000 dibagi 2, maka lebih besar lagi 1/2. Jadi antara 1/3 dan 1/2 itu lebih besar 1/2. Yaitu uang 1.000 misalnya dibagi 2 kan dapatnya 500. Kalau yang tadi kan 300. Berarti 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Dan ada lagi 4/6 juga lebih besar dari 1/2. Dan 3/4 lebih besar daripada 4/6. Jadi cara mengurutkannya seperti itu. Selanjutnya, cara mengurutkan pecahan dengan mengubah pecahan menjadi persen. Cara yang kedua ini mungkin cukup mudah bagi anak-anak yang tadi tidak mengerti tentang atau belum paham tentang perbandingan. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, kalau 1/4 dengan 1/3, ibaratnya uang 1.000 dibagi 4 dengan uang 1.000 dibagi 3, maka lebih banyak dapatnya yang 1.000 dibagi 3, 330,3. Sedangkan kalau yang 1.000 dibagi 4, hasilnya hanya Rp250. Jadi, 1/4 dan 1/3 itu lebih besar 1/3. Nah, sekarang kalau anak-anak masih bingung dengan pengandaian atau dengan logika yang tadi, maka anak-anak bisa dengan cara mengubah pecahan tersebut jadi persen. Mengubah pecahan menjadi persen itu paling gampang ya. Cuma dikali 100 aja. Jadi, di sini misalnya ada contoh soal nih. Urutkan pecahan berikut dari yang terendah. Di situ ada 1/2, 2/5, dan 3/4. Caranya, satu-satu kita jadikan persen. 1/2 dikali 100%. Sama dengan 100% per 2, hasilnya adalah 50. Dari mana nih dapatnya 100%? Itu 1 kali 100 dibagi 2.
2/5 dikali 100%. 2 kali 100, 200 dibagi 5, hasilnya 40%. Lalu 3/4 dikali 100%. 3 kali 100, 300. 4 dibagi 4, hasilnya 75%. Maka pecahan yang terkecil di antara 3 ini adalah 2/5. 2/5, 1/2, 3/4. Jadi itu jawabannya, cara mengurutkannya. Baik anak-anak, kita sudah sampai di slide-slide terakhir. 3 slide terakhir ini berisi tentang latihan yang harus kamu kerjakan tentunya dengan hati gembira dan sudah tahu caranya. Jadi tidak ada beban di antara kita. LKPD 1, sederhanakan pecahan berikut. Silakan kamu sederhanakan, boleh dengan cara dibagi, bagi 2, kemudian bagi 3 atau selanjutnya, atau juga boleh dengan menggunakan faktor. Lalu selanjutnya kita masuk ke LKPD kedua. Slide kedua di sini, slide LKPD kedua, kita akan mengerjakan soal tentang membandingkan pecahan. Jadi kamu isilah dengan cara lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Dikerjakan dengan tanda-tanda yang sudah diberikan. Dan slide 3, LKPD ketiga, anak-anak silakan mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Ada 3 soal, silakan kamu kerjakan. Boleh pakai cara pengandaian, boleh juga pakai cara dijadikan persen. Jawaban ditulis di buku yang rapi, dan pastikan mendapat nilai yang baik. Baik anak-anak, sampai di sini. Besok kita sambung lagi ke pecahan part 3. Yang akan mengupas tentang jenis-jenis pecahan. Baik anak-anak, sampai di sini tetap semangat dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang